kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di atas permukaan bumi ini. Tiada lain, tiada tujuan terkecuali kita mempersembahkan yang terbaik, ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia sampai maut datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita dihidupkan dalam sisa-sisa kehidupan ini, senantiasa dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di penghujung kita sangat berharap mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam proses selanjutnya di alam kubur kita mendapatkan pertolongan syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an yang kita baca. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada kita. Kita yakin. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan dalam kitab para ulama disebutkan bahwa salah satu surah dari Al-Quran yang berfungsi sebagai pencegah dari azab kubur atau dinamakan dengan Al-Mani', itu adalah surah Al-Mulk, surah Tabarak. Ini dijelaskan secara jelas di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, Samudra Ilmu Al-Quran. Al-Mani'ah, pencegah. Ketika kita berada di alam kubur, ada yang mencegah kita dari azab kubur. Karena sesungguhnya azab kubur itu adalah sesuatu yang benar. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar sebelum kita salam dalam sholat kita memohon kepada Allah 4 perkara perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu yang pertama. Wa min azabil qabr. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, wa min syarri fitnatil masihud dajjal. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita Bapak sekalian, sebelum kita salam dalam tahiyat itu, sempatkanlah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena solat itu adalah sebaik-baik doa, Pak. Jadi doa yang kita ucapkan adalah sebaik-baiknya berada di dalam solat. Karena solat itu intinya adalah doa, menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita berdiri, kita berniat, kita udah menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan doa, da'i itu namanya menyampaikan itu. Ya. Orang da'i, pendakwah itu adalah orang-orang yang menyampaikan. Jadi doa itu adalah menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan-keinginan apa yang kita ajukan kepada Allah. Tentu keinginan kita adalah ingin selamat,
ingin diberi bimbingan, mohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita udah memuji. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian kita yang kedua lagi. Maka Allah ketika kita puji, Allah menjawab, hambaku memujiku. Itu dalam hadis-hadis, dalam kitab para ulama, misalnya dalam hadis Imam Muslim dijelaskan seperti itu. Allah menjawab, Pak. Jadi kita mengutarakan sesuatu, Allah menjawab. Langsung dijawab, Pak. Kalau doa-doa yang di luar mungkin ada yang jawabannya nanti. Ada nanti setelah di kampung akhirat baru dijawab oleh Allah. Tapi Al-Fatihah ini langsung dijawab, Pak. Allah memperhatikan bagi kita ketika kita sholat dan ketika kita membaca suratul Fatihah ini. Sama, Pak, ketika kita duduk-duduk, tiba-tiba ada kawan di sebelah sana itu, tiba-tiba nyebut nama kita. Pasti pikiran kita ke sana, Pak. Ada kawan nyebut nama saya. Kan begitu? Mungkin orang itu kita tidak kenal. Kita duduk dalam tempat yang sedikit berjauhan. Sementara santai-santai, mungkin masang sandal, tiba-tiba di sebelah sana ada yang nyebut nama kita. Terdengar oleh kita. Tentu kita akan menoleh ke sana, Pak. Kita akan memperhatikan siapa yang menyebut kita itu. Ya. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperhatikan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan demikian, Allah menjawab, hambaku memuji. Tentu ketika Allah menjawab, memperhatikan siapa yang menyebut, siapa yang memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab lagi, hambaku mengagungkan diriku. Maliki yaumiddin. Nah, coba. Tidak berhenti kita memuji terus, Pak. Penguasa hari pembalasan, Raja hari pembalasan. Maka Allah katakan, hambaku menyanjungku. Tadi hambaku memuji, kemudian hambaku mengagungkan diriku, kemudian hambaku menyanjungku. Ya. Tentu Allah tahu bahwa hamba ini mengharap sesuatu. Ya, mengharap, dan Allah mendengarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia pertegas lagi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tuh, waduh, hebat, luar biasa. Tanpa ditanya oleh Allah, langsung dia katakan sejujur-jujurnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan si fulan, menciptakan kita untuk beribadah. Lalu si fulan tadi atau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah katakan, ini antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Jadi apa yang diminta oleh si hamba tadi, oleh kita, adalah bagian kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, bimbinglah kami, tunjukilah kami
jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim